Semua boleh lah, saya baru mau ngomong sudah ini saya karena dia kan oke, foto ini saya bukakan ya nanti baru start ya. Aman, aman, aman. Cantik apa? Aman, cantik aman. Iya, iya.
Di upload kemarin pembelajaran kayak gini semacam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Baik, adik-adik sekalian, kita tunggu kurang dari 5 menit. Saya pastikan bahwa grup ini khusus hanya mahasiswa dari prodi kedokteran, ya. Jadi kalau Anda bukan dari kedokteran berarti ada salah kamar.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik kita menunggu Dr. Mei ya. Saya pastikan kembali bahwa di grup ini hanya untuk prodi kedokteran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, saya ucapkan Dr. Mei sudah mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini, dan terima kasih atas kesempatannya diberikan waktunya, Dok ya. Dari kesibukan yang masih bisa menempatkan untuk hadir memberikan pengenalan keterampilan medik. Adik-adikku sekalian, kita melanjutkan agenda kita pada hari ini ya. Pada sesi kedua pada siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Mei. Beliau adalah koordinator dari keterampilan medik ya. Kalau adik-adik nanti jalan setelah pandemi selesai, adik-adik jalan di Fakultas Kedokteran itu melihat gedung bundar ya di depan dari perpustakaan. Itu adalah gedung pusat keterampilan medik. Jadi selain aspek kognitif atau tingkat pengetahuan adik-adik yang kita asah, itu kita tingkatkan melalui kegiatan diskusi kelompok kecil dan kuliah pakar, ya,
atau bagian dari pembelajaran modul, tentu aspek psikomotorik, ya, aspek keterampilan yang menjadi poin penting bagi keberhasilan seorang dokter itu untuk kita pelajari. Maka daripada itu, di Fakultas Kedokteran memiliki unit tersendiri, ya, unit tersendiri ini yang membahas dan mempelajari tentang bagaimana meningkatkan keterampilan daripada mahasiswa. Jadi ini adalah bagian penting juga, sama halnya seperti pembelajaran DKK, kuliah pakar dan sebagainya. Jadi dia tidak bagian terpisahkan, ya. Jadi adik-adik, sebelum lebih jauh, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri siang hari ini, yaitu nama Dr. Meliati Aminyoto, Magister Kesehatan, spesialis gizi klinik, kemudian jabatan beliau lektor. Sekarang beliau di Departemen IKM, ya, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Riwayat pendidikan di SD Katolik 2 WR Supratman Samarinda, kemudian di SMP Katolik WR Supratman Samarinda, kemudian di SMA Negeri 1 Samarinda, jadi putra daerah Samarinda ini. Kemudian menyelesaikan jenjang S1 dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian melanjutkan jenjang spesialis pada program pendidikan dokter spesialis gizi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan moto Et Moirom Dei Guriam. Baik, Dr. Mei sudah siap? Siap, Dok. Oke, baik. Saya persilakan, Dok, untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Dok. Sorry, saya pakai N95. Mudah-mudahan terdengar jelas ya, karena saya tidak berani lepas ini N95-nya. Cukup, Dok. Cukup jelas terdengar. Jelas ya. Baiklah, selamat pagi, dokter. Terima kasih tadi untuk pembukaannya. Saya akan memberikan sedikit, sebenarnya saya baru saja diangkat ini jadi koordinator keterampilan medik. Selama ini kan Dokter Abdillah. Jadi saya kemarin minta slide-nya juga katanya karena error laptopnya, slide yang lama tidak ada. Jadi saya terpaksa kemarin mendadak membuat, mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Ada saya minta kemarin staff untuk bikinkan video, tapi tidak tahu bisa tayang atau tidak, tapi nanti kita coba ya. Saya akan langsung share screen. Ini khusus yang pendidikan dokter, yang kedokteran umum ya. Kalau yang gigi sudah ya, Dok ya? Gigi sementara di Zoom lain, Dok. Oke. Sudah terlihat ya? Slide share saya terlihat ya? Terlihat, Dok. Baiklah, saya akan mulai mengenalkan mengenai kegiatan keterampilan medik. Nah, ini kalau Bunda tahu apakah sudah diberikan pembekalan tentang piramida Miller. Ini adalah piramida yang sangat terkenal di bidang pendidikan kedokteran tentang the assessment of clinical skills, tentang kompetens dan performance dari calon dokter. Jadi pada pendidikan kedokteran, bahwa mungkin adik-adik belajar di awal tentang pengetahuan, belajar teori, itu kan levelnya cuma di nose, tentang fact gathering ya. Jadi tentang assessment-nya juga biasanya digunakan penilaian dengan MCQ, dengan pilihan ganda. Kemudian knows how, mengetahui bagaimana itu tentang interpretasi atau aplikasinya. Itu penilaiannya juga melalui presentasi kasus, esai, ya, extended matching type, MCQs, itu juga cara penilaian untuk mengetahui level di mana knows how. Kemudian yang shows, ini yang berkaitan dengan keterampilan medis. Untuk menjadi seorang dokter, adik-adik selain belajar teori kan juga harus belajar prakteknya. Untuk bisa praktek kedokteran,
untuk bisa melakukan berbagai keterampilan medis, harus bisa mendemonstrasikan, harus bisa menunjukkan, shows, dan itulah yang akan kita nilai melalui simulasi. Jadi ada nanti praktek, dan dinilai akhir melalui ujian OSCE. OSCE, kita sebutnya di sini OSCE, Objective Structured Clinical Examinations. Dan terus terang ini yang agak ditakuti oleh beberapa mahasiswa kedokteran, karena ujiannya station, dan ada waktunya. Dan tentunya yang paling atas, adik-adik harus bisa melakukan DAS. Ini yang nanti dalam praktek kliniknya adik-adik perform ya melalui observasi langsung ya, assessment di tempat kerja. Level untuk kognisinya ya kita di batasan knows dengan knows how. Tapi kalau behavior perilaku adik-adik yang kita nilai adalah dari shows dengan DAS. Jadi levelnya keterampilan medik ini termasuk di shows harus bisa. Nah, untuk bisa menunjukkan shows dengan baik, tentunya adik-adik harus tahu teori dulu. Yang sering didapatkan pada saat keterampilan medik adalah mahasiswa kedokteran itu melakukan checklist hanya seperti robot, tapi begitu ditanya kenapa harus tahapan A sebelum melakukan tahapan B, kadang-kadang ada yang nggak bisa jawab. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa tidak dilakukan ini? Itu tidak bisa jawab, padahal itu semua harus dipahami. Ya. Karena kita tahu bahwa keterampilan medis di sini adalah salah satu kompetensi yang harus didapat oleh adik-adik. Ya. Coba lihat di sini bahwa pondasinya adalah profesionalitas yang luhur, kemudian mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, kemudian sebagai pondasi, sebagai pilarnya adalah pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan medis, keterampilan klinis ya, dan pengelolaan masalah kesehatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sebagai seorang dokter. Ini saya ambil dari SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, bahwa clinical skills itu penting ya. Sorry agak susah ngomong sebenarnya pakai N95. Cuman saya nggak berani kan barusan di swab. Nah, untuk adik-adik yang semester 1, ini kan mahasiswa baru semua. Nanti di blok 1 akan mempelajari 4 topik keterampilan. Jadi keterampilan ini kita ajarkan dari yang basic dulu, kemudian naik ke atas, membentuk spiral sampai yang lebih kompleks. Jadi basicnya dulu, nanti lebih kompleks, makin atas makin kompleks ya, sampai nanti terintegrasi. Jadi kita bikinkan kasus, kemudian dibahas, dan keterampilan yang dilakukan di dalam bisa bermacam-macam. Ya, awal contohnya, adik-adik akan belajar pertama komunikasi dasar. Bagaimana membina sambung rasa dulu. Jadi nggak kompleks, nggak bertanya tentang penyakit dulu. Bagaimana membina sambung rasa dengan pasien, ya. Bagaimana berempati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, ya. Bagaimana kontak mata yang baik, ya. Bagaimana bahasa tubuh yang baik, itu nanti adik-adik pelajari di komunikasi dasar. Kenapa penting sekali? Karena komunikasi ini juga merupakan kompetensi adik-adik. Zaman dulu, kalau kita ke dokter, saya masih ingat sekali waktu kecil, mungkin adik-adik belum lahir ya. Kalau ke dokter, nggak banyak ditanya, cuma ditanya sakit apa, ini udah demam, berapa hari, 5 hari, disuruh langsung baring di meja pemeriksaan, di bed pemeriksaan, diperiksa, kemudian duduk, suntik ya, begitu. Kalau kita nggak tanya sakit apa, dokternya juga nggak menjelaskan, ya. Tapi sekarang nggak seperti itu, karena komunikasi itu sangat penting. Menjadi seorang dokter sekarang itu sangat rawan. Kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, kalau ada apa-apa dengan pasien atau keluarga pasien, maka konsekuensinya adalah hukum. Ya. Jadi kalau komunikasinya baik, keluarga pasien mengerti, informed consent itu ada, biasanya ini nggak bakal ada timbul masalah di belakangnya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Yang kedua, adik-adik akan belajar pemeriksaan fisik vital sign. Tanda-tanda vital. Yang diukur di sini seperti tekanan darah, ya, kemudian heart rate itu dihitung dengan denyut nadi, ya, terus temperatur, suhu badan, kemudian RR, respiratory rate, ya, laju pernafasan. Itu nanti belajar bagaimana cara melakukan yang benar. Selama ini mungkin
selama ini mungkin adik-adik belum bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter. Kalau yang menggunakan tensimeter digital kan gampang ya, cuma tinggal pasang kemudian dipumping, hasilnya ada. Tapi adik-adik harus belajar menggunakan alat sphygmomanometer air raksa yang memang sudah terstandar. Gold standarnya kita pakai itu. Nah, itu yang harus adik-adik latih. Nah, selain melakukan pemeriksaan fisik dan procedural skill ini, adik-adik harus bisa interpretasi hasilnya ya. Misalnya ketemu nanti tekanan darahnya 140/90. Ini masuk di mana? Karena kan adik-adik harus menjelaskan ke pasien, ini hasilnya normal atau tidak. Itu yang saya maksud bahwa adik-adik harus tahu pengetahuannya. Jadi knows-nya harus tahu ya. Tentang knowledge-nya, jadi basic knowledge-nya itu harus ada. Kalau enggak, adik-adik akan seperti robot ini, hanya melakukan tapi tidak bisa interpretasi. Yang ketiga, nanti akan mempelajari tentang procedural skills, first aid, ya, pertolongan pertama. Selain itu, pemeriksaan fisik yang lain adalah pemeriksaan status generalis. Jadi head to toe bagaimana menilai dari atas sampai bawah status generalis dari pasien. Nanti di blok 2, karena di blok 1 hanya pengenalan pembelajaran kedokteran. Sedangkan di blok 2 nanti sistem respirasi. Dan blok 3 sistem kardiovaskuler. Ini pemeriksaannya macam-macam nih. Jadi tadi kalau di blok 1 ada belajar komunikasi dasar, nanti di blok 2 belajarnya lebih meningkat lagi. Jadi interview identitas dulu. Nggak gampang loh bertanya tentang nama, kemudian alamat, ya itu ada tekniknya. Nama, alamat, jenis kelamin itu pun harus ditanyakan. Meskipun ada melihat penampakan bahwa jenis kelaminnya perempuan, tapi belum tentu. Jadi ada tekniknya harus memastikan. Kemudian status pernikahan, pendidikan, ya, usia, tanggal lahir itu harus dipastikan juga. Karena sekarang untuk patient safety, jangan hanya bertanya umur, tapi harus memastikan tanggal lahir. Karena bisa jadi di satu ruangan di bangsal nanti ketemu 2 pasien, namanya sama, kalau salah diberi obat kan berbahaya untuk pasien. Jadi untuk memastikan itu harus tahu namanya, kemudian tanggal lahirnya, bukan umurnya. Ya, umur bisa jadi sama, tapi tanggal lahir kan susah. Jadi harus memastikan dengan galang pasien juga. Itu nanti ada tekniknya juga ya. Nanti di blok 3, ini komunikasinya akan semakin kompleks. Jadi mulai belajar tentang menggali keluhan utama riwayat penyakit. Riwayat penyakit itu kan ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu ya. Itu nanti harus digali. Untuk pemeriksaan fisik, ini nanti macam-macam, ini ada bisa baca sendiri ya. Pemeriksaan fisik itu macam-macam, ada yang kalau dia di blok 2 sistem respirasi, ini disesuaikan dia, maka pemeriksaan fisiknya adalah saluran pernafasan atas. Kemudian dinding torak. Procedural skill yang dilakukan, jadi ada 3 komponen besar di keterampilan medik. Pertama, adik-adik belajar tentang komunikasi. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah procedural skill. Ya, apa bedanya? Ya, kalau komunikasi ilmu bagaimana menyampaikan informasi dan menggali informasi dari pasien. Kalau pemeriksaan fisik kita melakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian procedural skill ini melakukan prosedur. Contohnya tadi basic life support, bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada pasien. Kemudian ini ada RJP, resusitasi jantung paru, ya. Ada juga misalnya di blok 4 nanti pemasangan balut dan bidai. Di blok 5 injeksi, bagaimana melakukan suntik ya, penyuntikan pada intramuskuler di otot atau intravena ya. Ini dilakukan di sini. Atau pemasangan IV line, pasang infus ya. Atau fungsi vena, itu nanti semua dilakukan di procedural skill. Ini adik-adik bagusnya begini nih, kalau zaman dulu deh, zaman kami yang lama konvensional dulu, ini nggak diajarkan di preklinik. Jadi adik-adik ini beruntung, karena keterampilan medik diajarkan saat adik-adik pendidikan di preklinik. Jadi begitu masuk nanti di klinik, di rumah sakit sebagai dokter muda, adik-adik lebih siap untuk melakukan, meskipun masih dengan supervisi ya, dan itu pun dengan seizin dari DPJP-nya. Kalau kami dulu, yang mengajarkan ini adalah pada saat kami sudah dokter muda, yang ngajarin perawat. Ya. Jadi kita masih baik-baik nih sama perawat, kalau nggak diajarin ya. Dulu yang namanya kumbah lambung itu saya belajarnya sama perawat, pasang infus sama perawat ya, ambil darah, ambil
darah arteri, untuk pemeriksaan blood gas analysis itu semuanya sama perawat. Ini di blok-blok selanjutnya, jadi banyak sekali materinya. Harap serius belajar, jadi sebelum nanti mau bimbingan harus baca dulu, baca dengan baik ya. Dulu sebenarnya ada pretest, tapi pretest itu sempat ditiadakan. Nanti mudah-mudahan kedepannya tetap dilakukan pretest supaya adik-adik ini bisa dinilai siap apa enggaknya. Karena sering kita temui mahasiswa tuh agak males nih, jadi teorinya belum dibaca, tapi udah mau melakukan, kan lucu. Yang namanya keterampilan itu tahu dulu teori, baru melakukan. Nah ini contoh lagi prosedural skill yang dilakukan nih. Sirkumsisi, ya sunat, tuh adik-adik harus bisa kuasai juga. Asuhan persalinan normal, jadi menolong partus normal, itu harus bisa. Imunisasi juga ya, pada anak. HKDR, ini dulu pernah keluar juga waktu ujian kompetensi mau jadi dokter, itu dikeluarkan nih ujiannya, padahal ini cukup ribet nih HKDR, pasang spiral ya, untuk KB, pasang kateter juga. Nanti di blok 12 elektifnya agak sedikit, cuma hanya satu saja yang kalian pelajari di public speaking ya. Pemeriksaannya ini kompleks nih, hampir semua organ ini ada nih. Mata, telinga, ya. Dan sebagainya. Di semester 5 juga demikian, belajar EKG. Ini kita ambil daftar keterampilannya sih dari standar kompetensi ya. Jadi apa yang memang tercantum di buku SKDI itu yang kita ambil. Memang kompetensinya harus kalian capai. Pemasangan NGT, sonde ya, sonde lambung itu juga harus dipelajari. Bedah minor, koreksi refraksi untuk mata ya. Jadi banyak. Jadi tenang aja. Selama 7 semester adik-adik akan mendapat semua keterampilan ini. Nah, yang semester 7 ini yang lebih terintegrasi. Coba kita lihat untuk blok 19 dengan blok 20. Ini sudah mulai di mix ini bentuk kasus. Misalnya ketemu kegawat daruratan THT. Ada epistaksis, pasien mimisan yang tidak bisa berhenti. Apa yang mau dilakukan? Ya, perlu pemeriksaan atau langsung melakukan tindakan. Itu nanti harus decision-nya harus tepat. Kegawat daruratan neurologi, ditemukan pasien tidak sadar misalnya. Mau dilakukan apa? Pemeriksaannya seperti apa? Ya. Terus memindahkan pasien itu juga ada tekniknya. Jadi selama ini kalau di lapangan di masyarakat ada pasien kecelakaan, kan seringkali masyarakat tuh mau menolong, kemudian memindahkan pasien dari tempat kecelakaan, misalnya di tengah jalan mau dipindahkan ke pinggir, itu kan caranya udah salah itu. Padahal itu bisa lebih menciderai trauma pada pasien. Pasien yang mungkin awalnya tidak mengalami fraktur pada tulang belakang, akhirnya karena salah memindahkan bisa muncul fraktur di tempat lain ya. Atau dia tulang panjang, misalnya ada fragmen tulang yang tidak stabil, kemudian karena cara pemindahannya salah, akhirnya menciderai arteri, terjadi perdarahan hebat, itu kan juga bahaya. Ya. Nah, contohnya juga cedera kepala, kalau pasien ditemukan mungkin kecelakaan, misalnya pasien tidak menggunakan helm, juga apa yang dilakukan. Ini lebih kompleks ya, sampai dengan luka bakar nanti. Nah ini adik-adik, ini adalah gedung kita. Sayangnya adik-adik nggak sempat melihat orientasi dulu ke dalam. Gedung ini saya sering sebut gedung bundar, warnanya hijau. Ini adalah salah satu kebanggaan kita karena waktu membuat gedung ini, konsultannya adalah dari Maastricht University dari Belanda. Ada untung ruginya juga sih gedungnya bundar begini ya. Kerugiannya juga kadang-kadang begini, kalau lagi ujian kita susah mau ngawasi nih. Karena saking dia bundar, ruangannya juga nggak terpantau dengan baik. Tapi sekarang sudah dipasang CCTV, jadi kita bisa ngamatin dengan CCTV. Ruangannya gede ya. Ini tampak depan juga. Sebenarnya gedung ini kalau mau bisa disewakan juga
jejak saja di sini, nanti keluar sabun, dan dulu. Suara saya bisa terdengar? Bisa ya? Bisa, Dok. Tadi sempat terputus kayaknya ya. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh manekin yang kita punya, contoh ya. Sebenarnya banyak sekali, saya nggak akan tampilkan semua. Ini manekin untuk RJP, resusitasi jantung paru. Jadi nanti latihannya dengan manekin seperti ini. Karena kita nggak mungkin melakukan ke manusia kan. Ini sebenarnya kurang baik. Punya kita lebih baik lagi karena ada monitor ini bisa dipasang sebenarnya ya. Jadi nanti seberapa penekanan yang adik-adik lakukan di tempatnya, itu bisa kita lihat adekuat nggak penekanannya, pressure-nya itu ke jantung. Ya. Kalau dia salah ada bunyinya. Ini harganya mahal, jadi harap dijaga dengan baik nanti pada saat adik-adik latihan. Harganya ratusan juta ini. Ini mana lagi? Nanti kalau udah benar ya, kalau kita pasangnya benar pas masuk di vena, maka cairan infus akan bisa masuk, bisa mengalir. Tapi kalau salah ya, saya pernah nemukan waktu ujian ya langsung tidak saya luluskan. Ini kandidatnya, mahasiswanya arahnya menusuk salah. Jadi yang namanya vena itu kan mengarahnya ke proksimal ke atas ya. Ini dia nusuknya ke bawah, itu jelas salah ya. Jadi harap perhatikan betul-betul bahwa keterampilan medis ini sebenarnya ujian yang cukup ditakutkan, karena kalau memang salah melakukan, dan ada poin-poin penting yang memang fatal, langsung nggak lulus. Ada video, coba saya coba dulu ya. Saya nggak yakin bisa diputar, tapi coba. Bisa kelihatan nggak videonya? Belum, Dok. Belum? Oh, berarti nggak bisa nih. Gagal saya. Saya mau nunjukin sebenarnya, karena kalian nggak bisa datang ke kampus. Saya mau nunjukin nih gedung kita nih gede ya. Gede dan banyak ruangannya, serta ruangan manekin. Jadi saya mau nunjukkan manekin-manekin apa aja yang kita punya. Kayaknya nggak bisa deh. Harus dari PC, saya pakai laptop soalnya. Screen bisa, Dok. Share screen kan? Di news share lagi. Coba ya, saya coba lagi ya. Saya stop dulu. Share screen. Kelihatan nggak? Tampak nggak, Dek? Enggak, Dok. Nggak kan? Nggak bisa dong. Kalau yang ini bisa?
Tidak terlihat, dokter. Masih belum kelihatan juga. Dok. Gagal deh. Atau karena apa gede ya ini ya? Yang saya mau tampilkan gede sih, cukup besar. Udah saya lanjutkan aja deh yang tadi. Nah, apa aja kegiatan yang kita bisa lakukan di Pustramed? Gedung ini sebenarnya nggak cuma dipakai oleh Fakultas Kedokteran, kita pernah minjemkan juga ke fakultas lainnya, contohnya Fakultas Farmasi. Kemudian Fakultas Farmasi itu untuk ujian kompetensi mereka, keperawatan juga pernah minjam untuk ujian kompetensi, tapi ya zaman pandemi COVID begini, itu sementara ya pending semua. Kegiatan di Pustramed yang pertama adalah pelatihan terbimbing oleh instruktur. Jadi adik-adik kan udah dapat jadwal semua, jadwal untuk blok 1, nanti ada hari apa ya kalian ya, hari Rabu ya, dapat latihan terbimbing oleh instruktur. Nah ini zaman sebelum COVID sih pelatihannya selalu diadakan di kampus, di gedung ini, di gedung Pustramed. Instruktur akan masuk dalam kelompok kecil, kemudian akan memberikan pretest atau tanya jawab dulu sebentar, kemudian akan demonstrasi oleh instruktur bagaimana cara melakukan, misalnya pasang infus nih, tekniknya seperti apa, akan dilatihkan oleh instruktur. Setelah itu juga kalian dapat jam untuk latihan mandiri, ini bisa datang, tapi tanpa instruktur yang mengawasin, jadi adik-adik belajar sendiri, pinjam manekinnya, pinjam di ruangan perlengkapan, kemudian dibawa ke ruangan, adik-adik belajar di situ, masing-masing melatih sendiri sampai mahir ya. Kan ada beberapa keterampilan yang memang tidak bisa adik-adik latih sendiri di rumah, harus butuh manekin. Manekin atau alat-alat yang memang hanya disediakan di Pustramed ya. Kalau manekinnya nggak ada, manekin itu anunya ya, dollnya, bonekanya. Responsi, kemudian responsi ini juga nanti dalam kelompok yang sama akan diberikan waktu satu orang mungkin sekitar 7 menit, karena satu kelompok itu hanya diberi waktu 1 jam, tergantung keterampilannya, bisa cukup atau tidak. Nanti instrukturnya yang akan memberitahu kasusnya yang harus dilakukan seperti apa agar waktunya cukup. Semua bisa melakukan responsi, dan itu dinilai, ada nilai responsi. Kalau responsi nilainya tidak mencukupi, maka nggak boleh ikut ujian. Jadi responsi harus sungguh-sungguh, harus benar-benar seperti persiapan mau ujian. Nah, kemudian yang terakhir adalah ujian OSCE. OSCE ini kita lakukan setiap akhir semester. Ya. Ini tadi bimbingan ya, bimbingan contoh panduannya. Saya nggak tahu adik-adik udah terima atau belum. Ini contoh panduannya, kita punya panduan sendiri. Panduan yang dibuat oleh tim, sudah digunakan sekian tahun. Contohnya ini untuk komunikasi dasar, bagaimana untuk perkenalan, klarifikasi, dan pendengar aktif. Nanti di dalam setiap panduan itu ada pengantarnya, jadi ini aspeknya apa, tujuannya apa, adik-adik harus belajar tentang keterampilan medis ini. Kemudian standar kompetensi yang mau dicapai apa, kompetensi dasarnya apa, apakah ini kan kalau di komunikasi dasar, adik-adik harus bisa melakukan sambung rasa dan mengucapkan salam, bersikap ramah, sopan, mempersilakan duduk, ya. Suasana serius tapi rileks. Nah ini biasanya di awal-awal ini lucu-lucu semua nih kalau mau melakukan komunikasi ya. Karena kalian terbiasa dengan bahasa yang bukan memang ditujukan untuk komunikasi dokter dengan pasien ya. Nanti ada yang keluar bahasa gaulnya ya. Ada yang bahasa tubuhnya, bolpen itu dicetak-cetak ya. Sebenarnya mengganggu. Atau ada yang kakinya goyang-goyang ya. Badannya goyang-goyang itu ntar semua ada yang lucu-lucu seperti itu tuh. Tapi itu akan kita berikan feedback sehingga bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Nah, ini adalah checklist. Biasanya kita melakukan tahapan-tahapan mengikuti checklist ini. Jadi bagaimana mengucapkan salam, harus memperhatikan kontak mata, senyum, memperkenalkan diri, dan sebagainya ini. Ini juga yang akan jadi panduan kita dalam melakukan penilaian pada saat OSCE. Jadi kalau adik-adik melakukan kontak mata dengan baik, mengucapkan salam, misalnya selamat pagi, perkenalkan, saya Dr. May yang saat ini bertugas di klinik, nanti poinnya 2. Ya. Tapi kalau hanya kontak mata, terus selamat pagi, tanpa memperkenalkan nama, mungkin skornya 1. Ya, kalau tidak melakukan sama sekali, skornya 0. Ya.
Kalau tidak mempersilahkan duduk misalnya, ya skornya 0 ya. Menanyakan nama pasien semua identitas tapi tidak lengkap, ya misalnya skornya 1. Tapi kalau lengkap ya skornya 2. Ya jadi 0 itu jika tidak dilakukan, 1 jika dilakukan, tapi nomor 2 dikasih skor 2 adalah bila dilakukan dengan benar dan tepat. Ya, ini checklistnya. Untuk ujian OSCE sendiri, yang namanya objektif, kita berusaha menilai secara objektif ya, meskipun yang namanya orang itu ada faktor subjektifnya, tapi namanya OSCE kan berdasarkan checklist yang sudah disusun untuk menilai. Jadi ini ujian, pengertian OSCE sendiri adalah ujian dengan materi yang terstruktur, dengan penilaian yang objektif dalam praktek kedokteran. Jadi ada OSCE reguler. OSCE reguler itu diadakan setiap akhir semester. Jadi adik-adik akan dapat 7 kali OSCE ya. Karena setiap semester diadakan OSCE, 7 kali OSCE, dan setiap kali OSCE ada 3 sampai dengan 4 station. Sekarang ini itu berubah-berubah karena mahasiswa kedokteran semakin banyak. Kalau dulu tuh OSCE sempat 1 station 10 menit, tapi sekarang udah berubah menjadi 7 menit. Jadi ntar kita pilihkan kasusnya, di mana-mana yang penting untuk adik-adik lakukan, dengan skenario yang pasti cukup lah waktunya, karena sudah kita simulasi bahwa ini cukup dilakukan untuk 7 menit. Ya. Makanya harus betul-betul disiapkan di rumah, praktek, supaya bisa melakukan tahapan-tahapan dengan baik ya. Supaya cukup waktunya. Kalau nggak cukup ya berarti checklist tadi, mungkin adik-adik hanya melakukan separuh ya otomatis nggak lulus ya, karena batas lulus kita adalah 80. Nah, di akhir setelah adik-adik sudah melakukan OSCE 7 kali, 7 semester, dan sebelum masuk ke koas, ada persyaratan juga supaya adik-adik harus melakukan OSCE komprehensif. Apa artinya OSCE komprehensif ini? Kita lakukan OSCE yang terintegrasi materinya dari semester 1 sampai semester 7. Dan ini kita ujikan adalah 12 station. Masing-masing station 15 menit. Ya. Dan semua sistem harus dicapai. Ini ada yang sistem urologi, ya, kemudian untuk organ mata, organ telinga, itu semua. Karena kalau enggak, ntar kita dikomplain juga dari klinisi. Kenapa waktu ujian OSCE, bagian saya, status saya nggak diadakan misalnya. UTHT kok nggak ada kasusnya, dulu nggak pernah diujikan. Sementara OSCE komprehensif ini kan nanti ada dapat sertifikat tuh. Sertifikatnya nanti udah pernah melakukan apa aja ujiannya, itu nanti disertakan di situ, dan itu adalah prasyarat untuk masuk ke koas. Itu harus belajar baik-baik ya OSCE kompre ya. Kenapa? Karena OSCE kompre itu sekali nggak lulus, adik-adik harus nunggu 3 bulan lagi. Jadi nggak ada remedial kalau OSCE kompre. Kalau OSCE reguler masih ada remedialnya. Sayang kalau buang waktu 3 bulan, kalau nggak belajar baik-baik untuk OSCE komprehensif. Nah ini adalah bagaimana sih, sekarang itu kan pandemi COVID-19. Apalagi kampus ini sudah sangat dibatasi kegiatan ya. Syukurnya di Fakultas Kedokteran ini aksesnya masih bisa lah dari Jalan Pramuka atau dari Jalan Gelatik ya. Tapi kalau yang di dalam sana udah ditutup semua portalnya dan dijaga satpam. Jadi selama masa pandemi ini semua kegiatan kan dilakukan secara daring. Ini adik-adik juga saya yakin kan masih banyak juga yang berada di luar Pulau Kalimantan, ya. Jadi semua harus dilakukan secara daring. Nanti sudah dapat jadwal, adik-adik nanti hubungin instruktur ya. Instruktur mungkin di WA atau di telepon, bilang saya dapat jadwal untuk TRAPMED nih. Selama ini pandemi kita apa sih yang kita lakukan? Ini nggak jauh-jauh beda dengan universitas yang lain ya, di sana di Jawa kan di mana atau di pulau lain ya. Saya sudah sempat ikut webinar berkali-kali, ternyata kendalanya ya memang sama, karena yang kita latihkan ini level kompetensinya adalah keterampilan klinis. Ada kekhawatiran sebenarnya, kalau secara daring, apakah mahasiswa ini bisa mencapai level kompetensinya? Ya agak susah memang kalau memang, terutama pada keterampilan medis yang sangat membutuhkan manekin untuk latihan. Contoh untuk pasang infus. Mau dilakukan di mana? Ya kalau hanya untuk acting, untuk menjahit, mungkin adik-adik di rumah bisa menyediakan sendiri minor setnya. Ya, minor set harus beli ya, karena memang untuk latihan. Zaman saya dulu juga pasti beli itu minor set surgery untuk pembedahan. Mungkin bisa di rumah ya.
menjahit bantal sendiri juga bisa ya. Benangnya juga nggak perlu benang bedah, misalnya di rumah untuk latihan pakai benang jahit juga bisa. Karena kalau nggak sering-sering dilakukan, nggak sering-sering dilatih, ada-ada nggak bisa. Ya. Nah, teknis di sini nanti menghubungi instruktur dulu, mungkin instruktur akan memberikan pretest. Instruktur kemudian akan melatihkan secara daring sesuai dengan waktu yang disepakati ya. Jadi jangan khawatir. Instruktur kita standby 24 jam. Kadang-kadang ada yang melatihkan malam ya. Nanti instruktur bisa memberikan demonstrasi lewat Zoom misalnya ya, bikin Zoom meeting, bisa melakukan demonstrasi atau memberikan video. Video ini sedang kita usahakan, kita sedang persiapkan videonya supaya seragam semua ya. Sedang dibentuk tim untuk mempersiapkan videonya. Bentuk grup WA tadi, kemudian diskusi di dalam grup ya, atau pada saat Zoom meeting itu bisa diskusi. Kemudian adik-adik belajar mandiri di rumah dan pasti diberi penugasan, disuruh buat video. Ya, kalau komunikasi nanti videonya bisa mungkin dengan teman satu rumah ya, dengan keluarga satu rumah itu anamnesisnya yang satu misalnya sebagai pasien, nanti adik-adik sebagai dokter. Ya, mungkin ada adiknya di rumah, bisa dimintai tolong dong kamu jadi pasien ya, nanti kalau saya tanya ini kamu jawab ini ya, gitu ya. Dan kemudian adik-adik mungkin menuliskan transkripnya itu untuk komunikasi. Ya, peran A, B sebagai dokter dan pasien nanti menulis tuh apa yang mau ditanyakan, apa jawabannya, sepertilah skenario orang membuat film ya. Dan kemudian di dalam grup WA itu, videonya akan di-share, di-upload di grupnya. Kalau terlalu besar bisa lewat Google Drive. Tapi kemudian semua mahasiswa harus saling memberikan feedback. Ya, misalnya si A akan memberikan feedback kepada 9 temannya. Misalnya dalam satu kelompok ada 10 orang. Jadi si A akan memberikan feedback terhadap semua video. Semua harus lihat. Ya, ini kurangnya apa, yang sudah baik apa, ya, yang harus diperbaiki apa, itu harus diberikan feedback. Karena peranan feedback itu sangat penting untuk perbaikan ke depan. Ya. Dan instruktur pun akan memberikan feedback. Ini juga sangat penting. Karena instruktur akan melihat apa yang sudah baik, apa yang kurang baik, apa yang harus ditambahkan ya. Itu untuk perbaikan ke depan. Ini adalah proses bimbingan pada saat pandemi. Ini contohnya adik-adik, kalau misalnya nanti dapat keterampilan medis procedural skill yang masih bisa dilatihkan di rumah, bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Ini adalah dari mahasiswa kita sendiri pada saat pelatihan balut bidai, diberi penugasan, akhirnya untuk membidai, nggak pakai spalek, apapun yang ada di rumah bisa dipakai ya. Ini dia gunakan gagang sapu, ya untuk kayunya sendiri, menggunakan dasi pramuka lah, atau shawl apa yang ada di rumahnya. Bahkan yang membalut, misalnya membalut kepala, kemarin juga ada videonya, pakai jilbab ibunya lah, ya, pokoknya apa yang bisa digunakan di rumah itu bisa digunakan. Ya. Mungkin nanti untuk pemeriksaan bayi baru lahir, yang punya boneka di rumah, silakan menggunakan boneka, misalnya begitu ya. Jadi kreativitas sendiri juga sangat perlu nih, sangat dipentingkan pada saat pandemi ini. Jadi apa yang bisa digunakan untuk latihan di rumah itu bisa digunakan ya, silahkan gunakan apa saja. Yang penting adik-adik berlatih di rumah. Cuman harapan saya nanti pada saat adik-adik sudah mulai bisa masuk, saya akan usahakan supaya diberi waktu adik-adik untuk latihan mandiri juga di kampus menggunakan manikin yang ada ya. Kalau nggak begitu, susah juga. Sebelum responsi. Ini sebenarnya waktu kita masih zonanya udah ke kuning ya. Kita kan pernah zona orange kemudian ke kuning. Saya pernah memperbolehkan mahasiswa untuk datang ke gedung Pustramed untuk rekaman video responsi. Jadi udah dibikinkan tata caranya sesuai protokol bahwa datang itu harus sesuai jadwal yang sudah dibikin. Dan pintu itu ada 2, jadi ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi supaya nggak ketemu nanti yang mau masuk sama yang keluar. Karena jadwalnya itu kan tight ya. Jadwalnya ketat, yang masuk jam berapa, ntar yang keluar harus bergantian kan. Nah, masuk ke gedung Pustramed itu bolehnya 10 menit sebelum waktu pelaksanaan dengan mengikuti protokol kesehatan. Nanti ini harapannya ini juga yang akan adik-adik pakai kalau sudah boleh datang ke kampus. Jadi
Mahasiswa wajib melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun yang sudah disediakan dari tempatnya, ya. Kemudian akan diukur suhu tubuh secara non kontak dengan termogan. Jadi kita punya termogan. Apabila suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan dalam gedung Pusramed, ya. Harus segera periksa ke tempat layanan kesehatan. Nah, jas putih ini tetap harus dipakai. Kita punya tata tertib bahwa setiap memasuki gedung Pusramed, adik-adik harus menggunakan jas praktikum, jas putih yang panjang itu, ya. Juga harus mengenakan masker medis dengan cara yang benar. Masker yang digunakan bukan masker kain, tapi masker medis. Caranya juga harus benar. Jangan nanti maskernya udah kotor, masih dipakai, atau ada yang menggunakan maskernya terbuka sampai ke hidung, ya. Bahkan kemarin waktu saya ngawas ujian CBT aja, saya ketemu 5 kandidat, ini yang sudah mau jadi dokter nih, pasang masker aja nggak benar, ya. Saya tegur tuh, ya. Masa maskernya dipasang di bawah hidung? Dia mungkin melindungi orang, tapi dia tidak terlindungi, kan? Harus membawa alat tulis sendiri dan mengisi absen di meja yang disediakan di lantai 2. Ya. Harus sering-sering pakai hand sanitizer, ya. Dalam satu ruangan maksimal 5 orang, ada tetap menerapkan physical distancing minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda yang nggak diperlukan, ya. Tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Selesai kegiatan, segera melapor ke petugas supaya dilakukan proses desinfeksi sebelum digunakan lagi ruangannya oleh kelompok lain. Kemudian meninggalkan gedung dengan tertib sambil menerapkan jaga jarak melalui pintu utama, tidak berkerumun dan diharapkan segera meninggalkan area Pusramed, jangan bergerombol. Karena biasanya kalau saking kangennya nih, lama nggak ketemu dengan teman-teman, akhirnya begitu ketemu tuh bergerombol di depan, ngerumpi, akhirnya janjian nongkrong di kafe. Itu yang nggak diharapkan. Jadi harus segera meninggalkan area Pusramed. Ya, waktu perjalanan kembali ke tempat tinggal juga harus hati-hati dan menjaga protokol kesehatan. Nah, gimana dengan OSCE pandemi? Ya, namanya ujian. Itu kan sangat penting, poin penting untuk kita melakukan penilaian assessment apakah adik-adik memang sudah bisa melakukan atau tidak. Jadi selama pandemi ya karena memang apalagi kita zona merah, nggak boleh datang ke kampus, ya ditunda ya, hingga ada kebijakan baru. Hingga ada himbauan untuk memanggil adik-adik kembali untuk kuliah secara on-site atau offline, maka OSCE ditunda. Ya. Bahkan OSCE UKM PPD untuk ujian kelulusan sebagai dokter itu tahun ini sebenarnya ditiadakan. Karena agak riskan juga untuk OSCE ya. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Dr. Imran. Saya kembalikan, Dok. Dr. Imran masih hadir nggak ya? Ya, Dok. Selesai, Dok. Oke, Dr. Imran masih ada waktu? Masih. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Ini yang pertama, ada pertanyaan dari Adrian Beto. Apabila nanti pandemi sudah berakhir dan kita dapat masuk ke universitas secara langsung, apakah akan diberikan pelatihan ulang secara live untuk metode yang hanya dilatih secara daring atau menonton? Gimana, Dok? Gini tergantung, Dok. Karena sebenarnya adik-adik, saya yakin nanti bakal berubah nih. Ini mungkin masih semangat 45 ya, karena mahasiswa baru ya. Nanti kalau udah masuk itu jadwalnya lebih ketat loh. Saya nggak yakin adik-adik sendiri akan minta. Ya, karena ini berjalan terus nanti keterampilannya ini sebenarnya udah numpuk. Kita juga sebenarnya memikirkan jadwalnya nanti mungkin kita akan terpaksa melemburkan petugas juga. Barangkali Sabtu harus masuk juga ini untuk mengejar ketertinggalan untuk keterampilan medis. Jadi ini belum bisa kita lakukan kayaknya. Tapi kalau memang nanti dirasa kok yang kita latihkan mungkin nggak tercapai, banyak mahasiswa yang masih belum bisa melakukan, yang kemungkinan akan kita latihkan ulang. Ya, tapi nanti kita lihat lagi situasinya. Tapi rasanya untuk nanti kalau sudah bisa masuk nih jadwalnya ketat banget ya, Dok. Belum tentu kita bisa lakukan. Dan instrukturnya belum, mudah-mudahan kalau instrukturnya mau pun melatihkan, silahkan ya. Tapi ya tergantung instruktur sih. Oke, baik. Jadi berarti masih dipertimbangkan, Dok ya? Dipertimbangkan. Iya. Pada prinsipnya kondisi sekarang ini kita modifikasi, namun upaya kita adalah supaya tidak sampai
tujuan pembelajaran tidak tercapai, Dok ya. Jadi kita Itu upayakan dia. tercapai. Terus begini, kalau kita jadwalkan adik-adik di hari di mana tidak ada kegiatan TerapMed di Pustramed, tapi belum tentu adik-adik nggak ada kegiatan, karena kan modulnya jalan terus nih. Selalu ada DKK, ada perkuliahan, ada praktikum kan, waktunya lagi nggak cocok ntar. Jadi dioptimalkan aja untuk daringnya ya. Jadi sampai sekarang kita optimalkan daring, nanti kemudian pandemi selesai baru kita melihat situasi kondisi lagi, apa yang bisa kita perbuat. Ya, tapi rasa-rasanya juga nanti ke depan ini kayaknya nggak bisa full offline juga ya. Pasti ada juga online-nya. Itu kan Pasti. sudah kita bahas di setiap webinar, bahwa ke depannya kita pasti di-push juga ini untuk hybrid. Nggak bisa cuman offline seperti dulu. Iya, memang kayaknya sudah mulai ditinggalkan konvensionalnya, harus hybrid sepertinya. Iya, betul dong. Demikian dok. Silakan, bagi yang ada yang ingin bertanya, boleh langsung atau menuliskan di kolom chat. Ada pertanyaan lagi, Dr. Mei. Jadi untuk semester 1, TerapMed-nya secara daring saja ya, Dok ya? Iya. Ya, jadi untuk TerapMed semua daring. Karena nggak bisa diakomodir ini. Kalau ada yang di luar kota, kita mau panggil kan sekarang nggak boleh, belum boleh. Jadi otomatis semua daring. Iya. Jadi melihat situasi kondisi ya, terutama di Kaltim sudah masuk 5 besar, tentu kita bisa pastikan untuk semester 1 semua kegiatan TerapMed ini pasti daring. Yap. Betul. Ada lagi yang bertanya? Atau mau bertanya langsung? Silakan langsung di unmute. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan banyak terima kasih Dr. Mei atas waktu yang diberikan. Oh mungkin dok, ini masih ada satu pertanyaan terakhir nih. Kalau awal semester 2, awal semester alat-alat kesehatan apa saja yang dibutuhkan dok kira-kira dok? Oh oke. Kalau di blok 1 tadi ya, kan ada di ininya. Tadi dapatnya apa aja ya? Kalian di semester 1 kan komunikasi itu nggak butuh alat. Terus pemeriksaan vital sign itu yang butuh alat. Ya, tapi nanti nonton video aja. Kalau punya alatnya di rumah silahkan. Tapi kalau mau beli juga kasihan. Karena mungkin tidak semua bisa membeli di daerahnya. Kalau mau beli silahkan. Kalau enggak ya udah. Karena kalau misalnya tensimeter kan butuh alatnya. Ya, sphygmomanometernya dibutuhkan. Butuh stetoskop. Kemudian butuh termometer. Ya, termometer yang digunakan termometer air raksa. Bukan yang digital. Ya. Itu aja kalau untuk vital sign. Kalau status generalis nggak butuh apa-apa. Kalau apa tadi satunya ya? Nanti di blok-blok awal itu kan ada basic life support misalnya. Basic life support itu otomatis butuh manekin. Manekinnya tadi manekin RJP misalnya ya itu yang RJP. Kalau basic life support sih hanya posisi aja kayaknya nggak butuh. Kalau RJP tadi tuh yang nggak bisa tuh. Butuh manekin. Jadi itu nanti latihan lagi di kampus ya. Latihan, kemudian responsi. Ada beberapa alat yang nggak bisa dipakai deh. Nanti gini aja, di semua panduan, nanti kan dibagi panduannya tuh kalian. Untuk komunikasi ada panduan sendiri, untuk pemeriksaan status generalis ada sendiri, pemeriksaan vital sign ada panduannya. Nah nanti di dalam semua panduan itu selalu disampaikan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya itu yang perlu disediakan atau memang tersedia di Pustramed. Ya. Kalau nanti adik-adik bisa mengadakan sendiri di rumah atau menggunakan alat sederhana di rumah, silahkan. Kalau tidak ya nggak bisa. Ya. Itu kendalanya pada saat pandemi. Mohon maaf. Kita sama-sama tidak mengharapkan, tapi inilah yang terjadi ya. Demikian deh. Oke, terima kasih Dr. Mei. Oke, saya rasa cukup dok. Terima kasih banyak atas kesempatannya siang hari ini di sela kesibukan Dr. Mei. Mudah-mudahan telepon medik nanti bisa berjalan ya
kemudian capaian pembelajaran dari adik-adik mahasiswa ini bisa kita dapatkan. Mungkin ada kata penutup, Dok, sebelum saya akhiri? Kayaknya masih ada yang mau bertanya nih, siapa Anin dia? Mana? Oh, silakan. Iya, maaf dokter. Silakan langsung saja. Saya kan di sini bukan dari Pulau Kalimantan. Sedangkan nanti ada procedural skill yang RJP. Itu kan masih semester 1, sedangkan kita nanti masuk ke bagian semester kedua. Apakah saya harus ke sana atau bagaimana ya dokter? Nah, itu tadi yang saya katakan. Sampai dengan ada himbauan bahwa mahasiswa boleh datang ke kampus, ya, artinya adik-adik ditarik kembali ke kampus. Ini kan mahasiswa baru ya, diminta untuk datang ke kampus, ke Samarinda, untuk kemudian perkuliahan secara onsite. Itu kalau sampai ada himbauan begitu, baru kita adakan offline. Kalau sementara belum ada, ya semua daring, Dek. Tadi caranya daring ya begitu. Nanti instruktur akan memberikan video atau melatihkan. Mungkin kalau instrukturnya mau, nanti instruktur akan datang untuk membuat video di, sebenarnya option untuk persiapan video itu kan macam-macam. Bisa instruktur datang ke Pusramed sendiri untuk membuat video, kemudian videonya di-share, atau nanti mencari dari media daring ya, mungkin dari YouTube atau bagaimana, kemudian dikompilasi agar sesuai dengan panduan kita, itu nanti yang akan di-share ke adik-adik untuk dipelajari. Ya termasuk RJP. RJP kan banyak tuh videonya ya. Nanti dipelajari secara online dulu, ya karena manekinnya nggak ada, semua orang kan nggak punya manekinnya di rumah, mungkin bisa dilakukan, kalau ada bantal ya pura-pura aja tuh, mengerjakannya di bantal ya, bisa, nanti bikin videonya seperti itu. Ya, tapi ya memang keterbatasannya begitu, adik-adik tidak akan bisa merasakan feel-nya ini, menekan pada manekin seperti apa untuk ini, makanya nanti yang saya katakan, kalau memang dibutuhkan, nanti pada saat adik-adik kembali ke kampus, kita akan adakan sesi latihan mandiri, minimal sesi latihan mandiri. Ya karena responsi nanti pasti akan diadakan di kampus. Sampai sekarang sini responsi sih masih kita tunda, tapi nanti kalau ada kebijakan dari kampus bahwa nilai responsi harus masuk, ya kemungkinan responsi pun akan diadakan online. Ya, jadi kebijakan ini masih kita tarik ulur sebenarnya yang mana yang paling baik dilakukan. Ya, yang paling kita khawatirkan sebenarnya kompetensinya tercapai nggak? Adik-adik itu bisa nggak melakukan RJP sebenarnya? Ya. Karena saya khawatir kalau cuma latihan di bantal ya penekanannya lah beda ya. Itu deh, memang susahnya kita serba susah lah masa pandemi begini. Ya, demikian. Kata penutup ya tadi dok ya? Iya, silakan Dokter Mei. Kata penutupnya apa ya? Cuman gini aja pesan saya, yang namanya keterampilan medik ini skill, yang dinilai adalah skill kalian. Yang namanya skill itu tidak bisa hanya tahu teori, tapi tetap harus teori dipelajari untuk pondasinya. Untuk kalian melakukan sesuatu tuh harus tahu nih, pondasinya apa, latar belakang apa kita lakukan, alasannya apa harus kita lakukan. Tapi yang namanya skill itu tetap harus dilatihkan berkali-kali ya. Kalau tidak dilakukan berkali-kali, namanya aja ada pepatah, ala bisa karena biasa. Ya, kalau kita sering melakukan, kita akan makin mahir. Kalau tidak pernah melakukan atau jarang melakukan, tentunya skill ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Pesan saya, meskipun ini secara daring nanti dilatihkan, mohon betul-betul untuk dipelajari bagaimana teorinya, bagaimana tekniknya, ya kendala-kendala apa saja silahkan langsung didiskusikan dengan instruktur masing-masing ya, karena kita pasti mau adik-adik ini menjadi dokter yang handal, yang memang kompetensinya untuk kompetensi klinis, melakukan keterampilan klinis itu baik. Demikian adik-adik, tetap semangat. Jangan kendor semangatnya, ini semangat 45, jangan mundur-mundur ya, karena zaman pandemi ya. Demikian, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Mei atas masukannya. Jadi keterampilan ini bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran selama di pendidikan di kedokteran ya. Terutama nantinya juga ini menunjang sebelum kalian masuk ke dalam tahap profesi. Nah, sudah tahap profesi tentunya bukan mainannya main dikin lagi. Nah, sebagian besar sudah menggunakan atau kalian sudah melakukan praktek di rumah sakit. Sekali lagi terima kasih Dokter Mei atas waktunya, kesempatannya pada siang hari ini. Adik-adik sekalian, dengan ini maka berakhir sesi kedua ya pada hari ketiga
Namun pada prinsipnya agenda berikutnya adalah belajar mandiri. Ya, belajar mandiri ini adalah bagian dari 7 jam ya, 7 jam dari DKK yang kalian lakukan tadi. Mungkin namun tidak dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, jadi waktu hari ini ya kegiatan PKKMB ini berakhir, tapi bukan berarti adik-adik selesai kegiatan ya. Ada tugas mandiri yang kalian harus lakukan ya, harus kalian kerjakan dari hasil pembelajaran DKK 1 yaitu learning outcome, learning objektif yang kalian dapatkan untuk kalian cari literaturnya, cari referensinya untuk nantinya bisa kalian explore lagi, diskusi kembali di DKK kedua. Ya. Terima kasih atas antusias adik-adik peserta mulai dari jam 8 sampai jam 12 ini ya. Mudah-mudahan mohon maaf dari panitia bila ada kendala tadi. Sebagian ini Dok ada peserta yang tidak join ya. Ternyata dari mahasiswa kedokteran ini ada 107. Sementara akun Zoom yang digunakan ini maksimal hanya 100. Jadi ada 7. Iya, benar. Ada 7 peserta. Saya dapatkan tadi 10 mungkin ya. Tapi nanti recording dari ini nanti kita bisa lihat kembali. Jadi teman-teman yang tidak ikut masuk dalam materi ini nanti bisa lihat di recording. Mungkin demikian Dr. Mei, terima kasih banyak. Terima kasih makasih banyak, Dok. peserta yang lain. Saya izin tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dok. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih dok. Waalaikumsalam. Ya. Tetap sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Kasih Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Yang ini